kami juga sudah memberikan hak ya, kami kepada pemerintah terkait dengan PNBP yang Rudi Hartono, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Brebes, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pendangkalan Sungai Kluwut yang berulang kali terjadi setiap tahun, terutama saat musim hujan. Dalam wawancara yang berlangsung di salah satu warung di Pelabuhan Kluwut pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2024, Rudi menyatakan bahwa kondisi dangkal sungai menghambat kelancaran lalu lintas kapal nelayan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari pemerintah terhadap keluhan nelayan, terutama terkait kewajiban pajak kapal yang cukup tinggi. Rudi menambahkan bahwa harapannya pemerintah segera menanggapi situasi ini, terutama dengan respons positif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan normalisasi. Menurutnya, kedalaman sungai yang ideal adalah minimal 3 meter agar aktivitas nelayan bisa berjalan lancar. Ia juga menekankan pentingnya status Pelabuhan Brebes agar dapat memberikan kepastian dan dukungan bagi para nelayan setempat. Terkait dengan pendangkalan, memang karena di sini adalah sungai yang memang alurnya itu sampai ke daerah persawahan ya, tidak sampai ke hulu tapi daerah persawahan. Sehingga kalau terjadi musim hujan, itu banyak sedimentasi yang dari atas turun ke bawah, yang akhirnya menjadi pendangkalan di sini di ujung ya, khususnya di Kluwut. Itu setiap tahun Mas, setiap kali setelah musim hujan pasti akan banyak sedimentasi. Sehingga harapan kami dari teman-teman nelayan khususnya di Kluwut ini, harapannya agar pemerintah juga ikut memperhatikan ya, terkait dengan keluhan-keluhan kami. Karena kami juga sudah memberikan hak ya, kami kepada pemerintah terkait dengan PNBP yang sudah ditarik oleh pemerintah. Itu alhamdulillah ya lumayan banyak lah. Jadi berapa besar? Kami 10% untuk kapal 60 groston ke atas, kemudian 60 groston ke bawah 5%. Dan harapannya itu yang menjadi keinginan teman-teman nelayan, karena saat ini sedang mengalami kondisi ya sungai yang dangkal, sehingga untuk alur lalu lintas kapal ini agak kesulitan. Harapannya dari pemerintah untuk segera menangani. Dan memang alhamdulillah dalam waktu dekat dari KKP sudah respon. Dan akan dilakukan pengerukan. Kapan? Ya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Ini idealnya kapal itu kedalaman berapa untuk kapal di Kluwut? Kedalaman rata-rata untuk kapal di Kluwut ini kedalaman sekitar 2 meter ya, dari permukaan air ya ke dalam itu sekitar 2 meter. Tapi untuk kedalaman sungainya paling tidak di atas 3 meter. 3 meter. Sehingga alur itu bisa jalan lancar gitu. Kedalaman tidak mengalami kendala untuk berjalan ya di sungai itu. Kalau dangkal kan tetap kapal itu tidak bisa bergerak. Kalau pelabuhan belum ada di ini ya, untuk sementara pelabuhan Brebes ini belum punya status pelabuhan, dan kami juga sudah istilahnya membuat permohonan kepada pemerintah provinsi juga terkait dengan status pelabuhan di Brebes, agar untuk pelabuhan di Brebes ini punya nama dan status yang jelas begitu. Karena sementara ini masih kewenangan kabupaten. Ya, sementara ini. Nah, ada berapa kapal nih yang di sini? Di Brebes ini sekitar 150 kapal. 150 kapal. Rata-rata ukuran yang banyak itu ukuran 60 ya, groston ke atas. 60 sampai 100 lah, itu yang banyak. Rata-rata di sini. Pak Rudi selaku ketua HNSI di Brebes apa di Kluwut? Brebes. Ya, Brebes itu kan sekarang ada zonasi ya. Menurut Bapak gimana? Ya, terkait dengan penangkapan ikan terukur, itu di dalamnya juga ada pengaturan zonasi, Pak. Jadi untuk kapal yang di bawah GT 100 kita dapat zonasi di zonasi di WPP 712. 712 maksudnya? Laut Jawa. Laut Jawa ya. Nah, kalau kapal yang ukurannya di atas 100 kita harus ke
Natuna. Natuna 711. 711. Ya, di Laut Natuna. Dan kalau program PIT ini dilaksanakan secara otomatis berarti kapal-kapal kita yang ukurannya di atas 100 GT gross ton itu harus menetap di sana di Natuna. Natuna selama setahun. Selamanya. Ya, repot ya. Jadi kapal operasi di sana, masuk di sana, bongkar muat di sana, jual di sana. Kan di sana, ABK juga harus dari sana. Sebanyak 60%. 60%. 60%. Berarti di sana di wilayah Natuna. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi teman-teman kami nelayan khususnya Brebes. Ya, kalau itu memang dilakukan, ini sangat memberatkan, Pak. Karena satu, sarana dan prasarana di sana itu belum sepenuhnya ada. Oh, nah, gitu. Jadi ya terkait dengan perbekalan ataupun ABK ya yang harus 60% ABK setempat ini belum ada. Ya. Nah, berarti kita kan harus memberi pelajaran dulu kepada ABK di sana yang baru. Kalau di sini kan udah biasa. Oh iya. Kita sudah paham cara menangkap ikan, bagaimana mengoperasikan kapal, bagaimana. Kalau untuk warga setempat ini jelas kesulitan. Kita harus kasih tahu. Kemudian kan karena itu bukan istilahnya dari daerah kita sendiri, takutnya ada konflik itu antar ABK itu yang menjadi kekhawatiran kami. Terus kemudian kapal kalau di sana terus, Pak, kapal ini modalnya itu tidak sedikit, Pak. Modalnya itu banyak, Pak. Resikonya ini yang akan menanggung siapa kalau terjadi. Ya, kalau ini dilakukan ini juga sangat memberatkan itu. Yang menjadi kekhawatiran para nelayan di sini itu. Oh iya. Ada PIT itu pembatasan penangkapan ikan. Penangkapan ikan. Rekur. Aturannya ada dari pemerintah. Ada. Undang-undang apa PP? Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kemudian dari PP 85 tahun 2023 ya. Ya, tahun 2023. Ya, menurut Bapak gimana dengan aturan itu? Mempersulit atau mempermudah nelayan? Dengan aturan itu agak mempersulit kami. Teman-teman nelayan ya, terkait dengan penangkapan ikan terukur itu yang memang kayaknya itu belum diterima dan belum efektif ya kalau diterapkan ya. Belum diterima oleh teman-teman nelayan khususnya di Brebes maupun di nelayan lain itu. Gitu ya. Makanya kalau PIT ini tetap dilaksanakan, yang jelas reaksi dari teman-teman nelayan se-Indonesia pun akan bergerak. Ya, tidak hanya di sini. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.